وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ketika antum sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ada larangan bagi laki-laki. Ada larangan khusus laki-laki, ada larangan khusus perempuan, ada larangan yang tidak boleh laki-laki, tidak boleh perempuan. Orang yang berihram tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri dan bercumburiah. Jangan perjalanan dari Madinah ke Mekah, antum yang bawa istri, cium-ciuman, peluk-pelukan, tidak boleh. Jangan terlalu romantis. Kita sedang ibadah ini tadi. Tidak boleh. Kemudian hubungan suami istri tadi masuk. Apa ya Ustaz hubungan suami istri? Mungkin gak baik kalau mobil sekeluarga belum sampai Mekah, dia nginap di hotel, terus terjadi hal-hal yang gawat itu pembahasannya. Kemudian dilarang berburu atau menunjukkan orang lain untuk berburu. Apa mungkin ya Ustaz berburu? Lah zaman Rasul jauh Mekah sama Madinah nih. Memungkinkan kelaparan mereka, ketemu kijang rusa, mereka buru. Masuk juga menunjuki orang lain berburu. Dia tidak berburu tapi nunjuk. Adi, itu loh ada rusa, tembaklah. Tidak boleh. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan parfum, menyentuh parfum atau yang semisalnya. Apa yang semisalnya? Apa yang wangi yang mengandung zat parfum? Apalagi ini untuk bau kelek, dosa. Nanti ada wangi-wanginya. Terus cak mana Ustaz? Agak bau. Beli baik tawas. Bawa tawas putih itu. Lebih aman. Nah, bagaimana dengan sabun? Juga ada khilaf di kalangan para ulama. Lebih afdal, lebih bagus, enggak usah pakai sabun-sabun. Cuci tangannya. Lebih afdal. Ada khilaf. Karena ada yang bilang sabun itu mengandung pewangi gitu loh. Yang kita ambil yang aman. Dilarang untuk laki-laki menggunakan pakaian yang berjahit. Dilarang menggunakan penutup kepala. Pakaian yang berjahit apapun. Apapun pakaian yang berjahit. Kaos kaki, kaos tangan, penutup kepala. Tidak boleh bagi laki-laki. Terus apa yang dipakai laki-laki? Cuman ada dua kain. Kain atas, kain bawah. Kain ihram itu tadi. Kemudian laki-laki dilarang menggunakan meliput juga sepatu. Kalau sandal boleh. Boleh. Jangan antum fahami. Oh berarti tidak boleh pakai alas kaki. Oh, jangan. Nyeker. Tidak boleh sepatu. Kenapa sepatu tidak boleh? Karena berbentuk bagian tubuh. Kalau dari Jakarta bersepatu tidak masalah. Untuk perempuan, yang khusus perempuan dilarang menggunakan kaos tangan. Kemudian dilarang menggunakan cadar. Terus apa yang boleh? Nah, yang boleh itu kalau pengen tutup wajah, itu ada purda. Itu kerudung-kerudung, sebagian kerudung akhwat itu kan ada layernya itu nah. Jadi yang dilarang ya, apabila kainnya itu, cadarnya itu seperti ini, ya. Ini yang dilarang. Itu namanya niqab. Cak mana masker? Sama. Terus yang mana yang boleh? Yang boleh itu yang seperti ini. Ini kain ditutup begini. Set. Faham? Kalau menutupkan kepala untuk akhwat ini ya, untuk akhwat itu kain ditutup kepala terus kena wajah itu boleh. Yang tidak boleh itu yang seperti ini. Terus apa beda Ustaz? Itu kan sama-sama nutup wajah. Beda. Kalau ini namanya khimar, kalau ini namanya niqab. Rasul bilang gini, wala tantakibul mar'atu. Wanita jangan gunakan niqab. Di sebagian kerudung akhwat itu kan ada layer. Kalau ditaruhnya belakang kan, dibalikkan ke depan. Itu boleh. Tapi kalau cadar tali yang terpisah itu tidak boleh. Jadi wanita cuman ada dua larangan pakaiannya. Tidak boleh kaos tangan, tidak boleh gunakan cadar. Laki-laki seluruh pakaian berjahit. Gimana bawa dompet? Boleh. Bawa HP? Boleh. Bawa tas? Boleh. Pakai topi? Tidak boleh. Pakai payung? Boleh. Yang penting jangan nempel di kepala. Bawa payung gini? Boleh. Jelas ya?